Beli Bitcoin atau PXG? Beli Bitcoin atau PXG? Tergantung risk profile teman-teman sih. Wih, biasanya meme coin. Sekarang ngomongin risk profile ya. Terus gimana? Tapi dalam hal ini Kalau dari harga sekarang berarti ada potensial turun kurang lebih 10% dari harga sekarang untuk BTC ini ya. Tuh, itu satu kali trading halt tuh. yes, Ya kayak Bitcoin gitu kan, Ethereum, masih ada Sui. harusnya ada inflow lah Solana, ya. terus ada Doge juga. Iya. Gitu. Harusnya itu $1 lah. Hopefully ke depan-depannya kita bisa melihat tokenize BBCA, tokenize BRI, tokenize film, Nice NSSS gitu. tokenize RLCO. Wow. Gua Radit. Gua Bagas. Mereka udah gila sih guys. Jadi kayaknya intronya udah gak bagus nih. Ayo kita ulang aja yang bener yuk. Dari gue dulu deh ya, coba ya. 1, 2, 3. Gue Radit. Gua Mike. Balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, setelah 1 menit kita ganggu operatornya XR, benar akhirnya banget. kita udah mulai nih dan kita udah tag yang sebenar-benarnya Kembali lagi Iya, di Ngobrol Kripto bareng SKI di tanggal 28 Januari. Turut berduka cita untuk Yes, IHSG kita tadi sempat trading halt ya para teman-teman investor semuanya. retail Jadi Indonesia. ada aturan, bukan aturan sih sebenarnya, ada ini ya, ada announcement baru lah dari salah satu indeks besar di dunia gitu kan. Namanya something 4 huruf lah pokoknya. Waduh. Gitu yang membuat announcement yang membuat banyaknya outflow nih dari IHSG kita gitu. Anyway, kita nggak bahas IHSG di sini tapi kita bahas kripto gitu. Yap, benar banget. So, gimana kabar kalian? Semuanya bagus. All good sih. Cuma memang marketnya yang Ya, nggak jelas ya, ya, masih nggak jelas ya, gitu-gitu aja ya. masih turun naik lah ya. Bisa dibilang sideways tipis-tipis ini. Iya. Gitu. Coba mungkin kita langsung lompat ke BTC dulu aja kali ya. Boleh langsung market nih? Yes. Oke. Opening langsung BTC. Langsung Oke. BTC dulu kali ya guys ya. Sebentar. Silakan. Supaya ada gambaran. BTC. Oke, jadi ini chart dari BTC. Jadi masih sama dengan analisa minggu lalu di episode lalu. Yap. Jadi di sini Bitcoin di sini officially telah break support dari bear flag ini. Jadi Bear flag ya? Yes. ya bisa dibilang ini confirm dari bear flag. Dan saat ini price action sedang menunjukkan adanya kenaikan. Jadi harga sedang retest dan sekarang sedang uji resisten dari bear flag ini. Jadi kemungkinan nih kalau dari price actionnya dia nggak bisa nembus dari level area di sini, kurang lebih di area kotak ini, ya kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan penurunan gitu. Dan penurunannya itu target dari bear flag sendiri ada di sekitar harga 79 sampai 80 ribu. Gitu. 79 sampai 80 ribu guys. Iya kurang lebih lah. Wah serem juga ini. Waduh. Berapa persen tuh guys dari sekarang guys? Coba guys di Oke. teknikalin dulu guys. Kalau dari harga sekarang berarti ada potensial turun kurang lebih 10% dari harga sekarang untuk BTC ini ya. Tuh itu satu kali trading halt tuh. Yes. Iya. Karena memang bukan tekanan jual, jadi sebenarnya ada shifting dari para investor ya, jadi ke silver sama gold. Betul. Jadi emang ini ngomong soal gold kayaknya menarik nih, all time high lagi hari ini ya. Sekarang berapa tuh XAU guys? Coba guys. XAU ya oke 5.000 hampir 5.300 kalau nggak salah. Coba. Tapi jujur ya, di antara gold sama silver secara gain ya, itu sebenarnya lebih besar silver loh. Oh gitu. Iya, nanti coba dicek ya secara Year to teknikal deh. day-nya. Pokoknya secara performance di jangka panjang deh. Coba nanti dicek secara teknikal sama Kiba guys. Coba. Jadi ini untuk XAU ya. Jadi untuk XAU ini time frame daily. Jadi di XAU? harga XAU. Ya. XAU. XAUT kali ini. Nah, Coba baru ya. listing tuh kayaknya. Iya. Ya udah lanjut silakan. Oke, untuk XAU USD ya ini all time high kembali per hari ini. Jadi tiap hari membuat harga all time high. Jadi kalau kita lihat mungkin kita agak perkecil time frame-nya ya. Jadi di sini XAU dia hampir sentuh, bahkan udah sentuh nih 5.300 harga all time high-nya yang terbaru. Oke. Jadi kemudian kalau kita lihat dari price action-nya dari XAU ini sangat strong ya. Jadi kalau kita lihat kenaikannya jadi dari market kripto yang cenderung flat, mungkin orang-orang lebih pilih mengamankan aset mereka di XAU ini. Jadi kalau kita lihat di sini
masih konstan naik dan di time frame H4 ini udah menunjukkan overbought dari indikator RSI-nya dan udah menunjukkan ada candle merah, cuman ini belum close ya. Jadi kemungkinan nih, tidak menutup kemungkinan mungkin dari XAU setelah buat all time high akan ada sedikit koreksi mungkin di sekitar level sini. Sekitar level 5.100, 160-an sampai 5.200 lah. Jadi mungkin dia, nah ini agak susah. Tapi jujur ya memang akhir-akhir ini tuh aset apapun itu kalah ya sama emas sama ya. gold. Performance-nya ya. Performance-nya. Habis kayak dari dulu tuh kita ngeliat lah ada dari generasi-generasi sebelum milenial ya, ada Gen X, Y, terus sampai apa namanya tuh baby boomers itu rata-rata mereka merekomendasikan udahlah investasi emas aja gitu dari kan. dulu ya. Beli emas aja gitu. Kita yang tiap hari ngeliatin technical chart kalah loh performance-nya sama emas loh. Iya kan? Iya. Jadi basically kayak cuman udah simpen aja di bawah bantal emasnya gitu. Benar banget. Akhirnya growth-nya lebih tinggi dibandingkan Growth-nya aset lebih manapun tinggi. gitu kan. Betul. Kecuali ya saham Indonesia. Memang saham Indonesia ini 2 tahun terakhir ini, bukan 2 tahun ya, 6 bulan terakhir inilah. Lagi 6 sampai 7 bulan terakhir ini lagi bagus gitu performance saya. Dan kita sempat juga IHSG itu all time high gitu kan. Dan baru hari ini aja nih memang daunnya agak sedikit dalam gitu loh. Dan memang gak bisa dipungkiri karena memang ada selling pressure yang cukup besar akibat announcement yang dilakukan oleh ya MSCI lah ya gue bilang gitu lah. Langsung aja lah. Memang udah Semua orang pada tahu semua orang gitu udah tahu juga gitu dan ya udahlah anyway. Turun naiknya market nggak peduli kita, yang penting jual belinya di Samuel. Nah, bisa di sekuritas, bisa di kripto, bisa di Anyway, aset manajemen. ngomong-ngomong yang soal gold ini, PXG-nya udah ada di kita kan? PXG udah ada. PXG udah kan? Dan soon, XAUT kali ya? XAUT udah ada. Oh, udah ada juga. Nah, ini kan nggak ngeliat grup WA kan. Sorry. ketinggalan info nih. Ketinggalan info kan. Ini gimana nih? Makanya harus ada push notification. Ini user kita aja nggak ada yang tahu loh ini. Iya. Jadi buat internal loh padahal. Buat teman-teman yang mau akumulasi emas secara digital lah bisa dibilang, bisa beli PXG atau XAUT di Samuel Crypto Indonesia. atau exchange terpercaya. Nah, Tapi kalau mungkin bisa Samuel aja. pertanyaan selanjutnya XAUT sama PXG itu apa gitu kan. Mungkin kalau gue bisa jelasin adalah itu merupakan tokenized commodities teman-teman Yes, semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya nih punya aset dalam bentuk USDT gitu kan. Lebih percaya kripto dibandingkan saya benci sama mata uang asli gitu kan. Let's say kayak gitu ya. Yang bener-bener bullish banget gitu. Yep. Ya bisa beli emas tapi menggunakan tokenized commodities berupa ya XAUT atau enggak PXG gitu. Bedanya apa? Kalau XAUT itu beda issuer doang sebenarnya. Kalau XAUT itu issuernya Tether ya. I think you guys tahu lah Tether is one of the biggest stable coin issuer gitu kan. Dan tadi juga ada berita yang soal something nanti ya kita itu ya. Pokoknya tentang Tether lah ya gitu kan. Terus juga PEX juga salah satu issuer terbesar nih untuk commodities gold gitu kan. Bener banget. Jadi kalau you semuanya bingung beli di mana emas ya silakan beli di Samuel Crypto. Karena kita sudah ada 2 pilihan komoditis apa emas koin ya, Yes. koin emas ya namanya PXG dan juga XAUT gitu. Teknikalnya kayak gimana tadi udah dibahas oleh Ki Bagas. Bener banget. Jadi memang jadi banyak lah pilihannya. Nah sekarang pertanyaan gue Mike, beli Bitcoin atau PXG? Beli Bitcoin atau PXG? Tergantung risk profile teman-teman. Wih biasanya meme coin, sekarang ngomongin risk profile ya. Terus gimana? Tapi dalam hal ini Bitcoin sebenarnya cukup seksi lah ya dari sisi harga ya, dari sisi harga. Cuman kalau dari sisi exposure ya mungkin XAUT atau PXG memang lagi hot sih. Oh better PXG atau XAUT? Kalau untuk dalam jangka waktu yang pendek mungkin pilihan XAUT sama PXG menarik. Which one? PXG aja lah. Tapi anyways dua-duanya sama cuma beda issuer doang gitu. Yang terpenting adalah investor cek apakah mereka di belakangnya tuh punya real emas gitu yang back gitu kan. Jangan sampai cuman self reported doang gitu, nggak dibuktikan secara tertulis gitu on paper. Pastikan reserve-nya itu tersedia gitu. Bener, Ada gitu ya. gitu. Ada tips nggak? Tips and trick dari bro-bro semuanya di sini. Kalau misalkan nih gue pengen invest emas nih, kira-kira apa sih yang harus di checklist nih dari issuernya gitu loh? Silakan dari mungkin Ki Bagas dulu kali. Boleh. Oke, kalau dari kita mesti cek issuer ya. Jadi misalkan nih kita mau beli XAUT atau PXG, katakanlah XAUT gitu ya, XAUT, PXG. Oke, mungkin kita mesti cek issuernya, perusahaan company-nya, apakah mereka benar-benar punya reserve gold asli gitu ya. Kalau misalkan mereka benar-benar punya reserve, itu jadi kan mereka ada backing-nya gitu. Jadi mereka ngeluarin koin gold, tapi ada gold aslinya gitu. Jadi ada bisa dibilang itu seperti kolateral lah. Jadi kita nggak hanya
memberikan koin bodong gitu. Jadi benar-benar ada backingannya berupa gold. Jadi kita mesti cek perusahaannya ini mungkin dari sisi laporan keuangan, reserve-nya mereka bagaimana. Apakah reserve-nya itu semakin lama semakin bertambah karena koin ini kan bisa kita bisa minting terus kan. Kita bisa terbitin terus. Nah, seiring berjalannya tahun koin itu diterbitkan, apakah dari sisi reserve-nya juga ikutan bertambah gitu loh. Kita mesti cek itu sih, salah satunya gitu. Jadi tips dari Ki Bagas tuh harus ngecek dulu ya, underlying asetnya apakah ada atau enggak gitu. Kalau dari Ki Michael gimana? Ya itu tadi benar, cuman mungkin harus ditambahin satu lagi profil si issuernya. Apakah ini perusahaan yang berkualitas, terus juga punya rekam jejak yang bagus gitu-gitu, itu penting juga. Karena takutnya si issuernya kurang bertanggung jawab gitu kan. Jadi issuer juga penting ya. Jadi underlying aset issuer. Benar. Dan yang ketiga tempat belinya di mana. Nah, kalau dari itu gua belinya always di Samuel Crypto Indonesia gitu loh. Karena kalau Samuel Crypto kita punya dedicated CS ya yang bisa bantu gitu. Yes, betul. Coba ajarin Gas cara deposit kita gimana Gas? Untuk deposit ya tinggal kalian login ke apps-nya dan di sana akan ada menu deposit. Kalian klik aja menu deposit dan kalian bisa milih nih. Kalian mau deposit lewat kripto atau lewat tunai. Gitu. Kalau kripto saranmu USDT gitu. Kalau untuk kripto ya itu bebas. Kalian mau deposit lewat kripto apapun, misal mau dari USDT, Bitcoin atau altcoin lainnya itu bebas atau dari tunai lewat bank. Gitu. Wow, keren, bisa tunai juga ya. Tinggal cek aja kalian di apps-nya gitu kan. Sangat futuristik lah ya. Ini apa sih? Iya ini Woi mau ngomong apa lo? Lu mau say the A word tadi tuh Bagas tuh parah tuh. Aduh. Wah ini operator kayaknya harus ada. Tobat Gas, tobat. Lagi nih untuk nge-cut sedikit nih. Iya. Ya silakan. Jadi tadi Bitcoin ya memang masih ranging di sekitar 88K, 87K teman-teman semuanya dan aset yang lagi top performer di sini adalah tuh gold dan silver gitu. Sebenarnya saham Indonesia juga top performing, cuman memang hari ini lagi down aja gitu loh. Ya hopefully besok bisa ada angin segar gitu setelah podcast kita gitu kan. Siapa tahu ada market maker atau ada big guy lah yang melihat kita gitu. Cepatnya semoga lah ya. Anyway, silakan tadi yang Tether itu gimana Ki Bagas yang tadi di show ini? Sorry, apa nih tadi? Tether. Yes, jadi ada Stable coin, something stable coin tuh. News ya? Menarik tuh. Oke. Jadi beberapa waktu lalu nih dari US, dari Tether nerbitin stablecoin baru. Wih. USAT namanya. Wih. Nah, jadi Bro Michael nih kira-kira gimana nih pendapatnya dari stablecoin baru ini? Oke, jadi ngomongin soal stablecoin, jadi memang stablecoin ini masih isu yang menarik sih dari tahun kemarin ya. Yep. Dan ternyata baru-baru ini ada laporan juga bahwa katanya di tahun ini akan ada sekitar 500 billion dollar dari cash ke stablecoin kripto masuk. Jadi inflow dari cash ke stablecoin itu 500 billion dollar. Cukup gede lah ya untuk ngerek market kripto ya. Jadi ya semoga sebenarnya lebih cepat dan lebih banyak sebetulnya supaya inflow ke kriptonya lebih besar dan altcoin yang mengendap ini bisa terangkat lagi. Dan itu real world asset loh teman-teman semuanya. Jadi memang tuh kategori yang gue paling bullish dari tahun lalu itu sebenarnya real world asset gitu. Karena bukan hanya kita ada fungsinya dan ada capital gain ya, tapi memang itu men-solve real world issue gitu loh. Jadi kayak ada orang tuh pengen kayak gue pengen transfer US dollar gitu tapi fee-nya kok mahal banget ke luar negeri ya. Akhirnya mereka pakai USAT atau pakai USDT gitu kan. Jadi lebih murah juga, lebih cepat dan nyampe juga gitu dan kan. ini bisa dijadikan alat investasi juga. Bisa alat investasi juga bisa. Staking juga bisa. Dapat yield gitu kan. Gitu. Nah nanti kita bongkar di mana lah. Iya tapi belinya tetap di SKI Yes gitu. benar. Kalau beli tempat lain ya udahlah. Awas dari sini. Belinya di mana? Dari podcast ini. Stakingnya di mana nanti kita gitu. Iya, staking. Oh ya oke, menarik itu tuh. Dia udah ngomong-ngomong ini nih produk-produk nih. Oke, siap. Terus juga ada dari BOA, Bank of America teman-teman semuanya yang kerjasama dengan Ripple bahwa mereka akan menciptakan ya sistem pembayaran menggunakan XRP ya. Dan as we know juga Ripple memang merupakan tuh token atau project yang memiliki utility sebagai infrastructure ya. Jadi payment infrastructure gitu loh. Dan secara project pun sudah digunakan gitu loh oleh beberapa payment apa sih bahasa itu payment gateway or something right gitu loh. Jadi memang ini bukan hal yang tabu dan bukan hal yang baru juga. Cuman memang kalau BOA sampai berhasil tap in menggunakan XRP, I think it's gonna be huge with
XRP ya, untuk XRP gitu. Dan kalau nggak salah udah diintegrasikan ke lebih dari 100 partnernya mereka. 100 partner, oke. 100 merchant gitu. 100 merchantnya lah. Nanti next nih di Indonesia ya UMKM-nya ya, pakai XRP. Ya, please. Silakan Ki Bagas, dilanjutkan Ki Bagas. Oke, mungkin dari kita kan udah lihat nih XRP dari segi utilities kan. Mungkin kita sedikit cek nih price actionnya dari XRP seperti apa. Boleh, kayaknya mungkin pasti ada kenaikan-kenaikan Apakah tipis-tipis lah ya pasti ya. memiliki impact yang positif bagi XRP? Harusnya sih begitu. Harusnya, oke. Harusnya, karena kan exposure di US juga ini gede banget si XRP ini. Iya. Terus beberapa firm dan investment company juga katanya bilang XRP adalah salah satu yang cukup bullish di tahun 2026. Kayak gitu. Walaupun memang secara ya price ya kita lihat lah coba. Oke. Masih turun itu. Untuk XRP kalau kita lihat tren ya, mungkin sejak Juli 2025 dan sejak case 10-10 kemarin cenderung masih alami penurunan hingga saat ini. Dan kalau kita lihat XRP sekarang sedang tertahan di area support di level sekitar level 1,78 hingga 1,84. Jadi kalau kita lihat di sini ada rebound untuk XRP. Jadi hopefully dengan adanya news yang positif tentang XRP bisa mendorong price action dari XRP gini ya. Cuman kalau kita lihat resisten terdekat nih dari XRP sendiri kurang lebih ada di sekitar harga $2 dan hopefully XRP bisa naik ke sekitar resisten di $2. Jadi kalau kita lihat dari harga sekarang, selama XRP masih di atas area support ini, masih mungkin untuk alami kenaikan kurang lebih sekitar 6,4%, 6,5% untuk XRP. Tapi kayaknya itu masih slow deh guys ya. Iya kan, ini masih kalau dilihat, ya kita lihat saja lah, kita juga lihat semoga aja ada liquidity ke market. Liquidity baru, kalau nggak ada liquidity baru ya mungkin akan cenderung flat aja sih. Tapi dengan adanya USAT tadi, itu mungkin bisa juga ada liquidity baru di crypto gitu kan. Nah, itu tapi fungsinya gue menarik nih Mike, kalau ngomongin USAT tadi menurut lu tuh apakah berarti dia bisa digunakan untuk beli crypto dong gitu, right? Yes, tapi kayaknya untuk sementara masih di beberapa regional tertentu aja. Oke. Karena kan supaya apply dengan compliance-nya di US lah biasanya. Kayak gitu. Oh jadi for some area doang gitu Yes, bisa beli itu kayak gitu. kriptonya. Dan itu melalui apa? Coinbase atau Robinhood? Kayaknya untuk sementara tapi kalau untuk distribusinya mungkin akan di beberapa exchange besar ya. Apakah ini termasuk seperti CBDC? Bukan dong, karena kan yang issuernya ini bukan, swasta kan? bukan. Tether, right? Yes, benar banget. Cuman mungkin ini kerjasama antara swasta dan pemerintah lah. Oh. Kayak gitu. Sama kayak USD One lah. Kurang lebih sama kayak gitu. Emang USD1 iya tuh kerja sama government ya. Maksudnya bukan masih dia ada, yang issue kalau ada relation iya ada dong relation tapi lah maksudnya. coba batuk tuh. Iya. Nih Ki Bagas senyum-senyum aja nih, ada apa nih Ki Bagas nih? Ada konspirasi apa nih? Waduh, Tidak ada. Lanjut. bahaya nih. Silakan Ki Michael. Dan juga ini informasi dari altcoin. Jadi ada salah satu giant altcoin namanya Avalanche. Jadi baru-baru ini dia rilis ETF. Tapi sayangnya Di hari pertama kenapa nih? ya, tapi sayangnya di hari pertama inflow-nya masih zero. Belum ada inflow yang masuk. Ini jadi mungkin karena marketnya lagi bearish kali ya. Kita coba positive thinking aja kali ya. Mungkin karena marketnya masih bearish dan interest dari institusi juga mungkin belum dapat lah ya. Belum dapat. Jadi listingnya nih di waktu yang kurang tepat Yes, bisa dibilang. betul banget. Gua no comment sih soal ini karena memang biasanya yang dijadiin ETF tuh koin-koin yang besar ya. Koin-koin besar yang Ini of course ini besar lah, tapi ya kayak Bitcoin gitu kan, Ethereum, masih ada Sui. Harusnya ada inflow lah Solana, ya. Terus ada Doge juga. Gitu. Harusnya itu $1 lah. Tapi ya anyway itu kan can deny lah. Mungkin memang lagi kondisi makronya Momennya lagi kurang bagus dan ada banyak uncertainty gitu kan. Betul. Itu pendapat gua. Kalau pendapat Ki Bagas gimana? Ya bisa dibilang hampir mirip sama yang Bro Radit. Jadi waktunya sih, timingnya sih kemungkinan kurang tepat. Karena di tengah kondisi market yang bisa dibilang gak stabil dan cenderung turun kalau kita lihat. Apalagi altcoin turunnya juga cukup dalam. Dan ya ini bisa bilang timingnya sih yang kurang Tapi tepat. masa $1 aja gak ada gas? Kalau menurut Ki Bagas kapan waktu yang tepat? Kalau untuk waktu yang tepat ya mungkin sekitar menjelang akhir tahun 2026 karena kalau kita lihat Pasti kan, tuh. iya nggak pasti juga kan nggak ada yang pasti nih dua investasi kan nggak ada yang pasti dong
Dan kemungkinan waktu yang tepat tuh menjelang akhir tahun. I don't gitu get ya. logic, kenapa $1 aja nggak ada? Gue bingung aja. Iya. Mungkin di Apa mungkin kita salah informasi gitu kan, mungkin udah ada kali. Kita kan di hari pertama. tadi pertama mungkin kedua udah ada hari kedua. Di hari kedua mungkin udah ada. Aduh. Nggak apa-apa, anyway mungkin karena memang marketnya ya Yes, belum menyerap itu dengan baik gitu loh. Jadi ya hopefully semoga ada inflow gitu. Yes. Ya kita loncat ke informasi yang lebih menyenangkan nih sekarang. Menyenangkan. Apa nih? Jadi dari sisi kalau sekarang ada naratif GameFi. Oke. Benar. Jadi kan informasi soal gaming ini kan selalu hot. Terus mungkin ada beberapa game yang katanya mau dirilis gitu kan. Tapi delay mulu. Tapi delay mulu gitu kan. Depannya Terus G. Ada meme katanya apa namanya? Kiamat 2002 lebih dulu daripada ini gitu kan. Itu di mana itu? Enggak maksudnya kayak ini loh. Ada jokes-jokes gitu lah. Jokes kayak Nah itu konspirasi itu Michael itu. apa namanya contoh misalkan US ganti presiden. Iya itu candaan lah ya. Iya, Jadi candaan lah. siapakah yang ini duluan dulu, gitu kan iya. dibandingkan ini gitu loh. Ini kan gamenya itu kan. Ternyata sampai sekarang belum rilis. Inisialnya GTA 6 guys. Inisialnya GTA 6. Kayak gitu. Dan beberapa token game juga salah satunya adalah Axie Infinity yang sempat viral beberapa waktu lalu. Itu mengalami kenaikan yang cukup oke. Dan ini menandakan bahwa katanya token-token game mulai bangkit dari tidur. Oke. Kayak gitu. Katalis itu apa ya? Salah satunya adalah memang beberapa institusi contoh kayak X itu kan katanya bikin game juga. Oke. Terus juga banyak sih kayak apa tuh namanya AI itu juga mulai pada kayak ada game-gamenya gitulah intinya. Dragones ya? Apa itu? Dragon apa itu? Salah satu game dulu ya, online kan, RPG kalau salah ya. Iya. Itu one of the best RPG zaman dulu yang biasa dimainin Tahun sih. 2010 lah itu. 2010 ya. Kibalis masih mainin tapi. Untuk sekarang sudah enggak. Sempat maksa mainin tapi. Udah enggak sih. Udah enggak? Udah. Mungkin trauma kali. Karena mungkin mahal ya item-itemnya, inventory-nya ya. Bener gak Ki? Iya di dalamnya kalau mau beli item mahal. Bisa dibilang mahal. Jadi gak ada desakan yang lain gitu, selain mahal. Emang lagi nggak ada waktu aja sih buat main game. Gitu. Karena lebih banyak mantau kripto gitu ya. Yes. Jadi mungkin gue ngeliat juga ada faktor GTA 6 juga sih. Karena memang kan GTA 6 ini one of the most game. weight game lah iya, di benar dunia banget. gitu kan. Iya. Bahkan pembuatan aja lebih lama dibandingkan pembuatan Burj Khalifa loh. Gila. Bener gak sih gue gak tahu ya. Tapi budgetnya itu setara kayak Burj Khalifa loh. I think around 1 billion something dollar. I don't know maybe. Ini kemana nih uangnya nih? Apanya tuh? Uang pembuatan kok bisa semahal itu? Gak mungkin karena memang Rockstar Game itu tuh perfeksionis banget dalam membuat game gitu kan. Jadi mereka gak mau kayak mungkin ada brand-brand yang lain gitu kan kayak teknologi yang lain. Oh setahun sekali saya rilis produk baru gitu. Sementara kalau Rockstar ini mereka tuh pengen buat quality over quantity gitu loh. Tapi gue punya opini pribadi nih. Oh silakan boleh. Jadi kayaknya nih ketika dia rilis tiba-tiba nggak lama setelahnya atau bahkan sebelumnya bakal ada satu game yang rilis tapi pakai AI dan lebih baik kualitasnya atau setara bahkan. Oh gue gak tahu itu. Nggak tahu. Kayak gitu. So far sih kayaknya Belum ada in terms sih ya. of Web3 games sama Web2 games sebenarnya lebih seru Web2 games sekarang. Yes. Web3 games belum ada yang seseru Web2 games gitu loh. Kayak God of War. Dari sisi grafik ya. Grafik juga Gameplay. gitu. Experience. Karena kalau Web3 games tuh lebih kayak gamenya tuh kayak 2 dimensi gitu. Iya sih, kayak 2D dan Axie kayak Infinity gitu kan. cuma kayak game-game buat ngisi waktu luang doang gitu kan. Iya, kayak waktu gabut Game-game lah gitu. gabut gitu. Iya. Kayak jam istirahat lu main game gitu kan. Ya, dulu tuh gamenya di era-era tuh games.co.id atau enggak free gitu. Itu kayak gitu tuh. Persis. Iya. Ini Tapi bedanya kalau Web3 games itu lu bisa dapat something dari ada sana. nilai ekonomisnya lah. Kalau Web2 games biasanya lu harus spend something. Spend something. Kalau ini earn something. Earn something. Ya kabarnya juga GTA 6 mau ada kriptonya. Nah, Gitu. rumornya begitu. Nah ini pakai tokennya apa nih? Kita nggak tahu nih kan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Gitu. Apapun itu ya belinya di SKI lah. Yes, benar banget. Jadi tadi ada AXS, mau dilihat nggak chartnya atau enggak? Oke, boleh mungkin untuk Axie Infinity ya. Axie Infinity jadi sebentar nih AXS USD. Dan juga selain narasi game ini, sebetulnya ada narasi yang lagi hot juga. Jadi DeFi. Jadi memang baru-baru ini ada satu token namanya River. Itu listing di beberapa exchange besar dan dia naik gila-gilaan. Kalau nggak salah berapa di atas 10 kali apa 100 kali gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, kan. Oke, ini sub dari Axie Infinity. Jadi kalau kita lihat ada kenaikan yang cukup signifikan dari sejak
awal tahun bahkan. Sejak awal tahun hingga saat ini udah ada upside kurang lebih ya dari udah 200% Wow. dari bottomnya. Jadi kalau kita lihat di sini AX ini sedang tertahan ya di area, sebentar nih kenapa nggak keklik nih, agak susah nih, agak rewel. Nah sedang ada di area-area level resisten di sekitar harga 2,8 hingga $3 dan ada sedikit reject ya di sini ya. Jadi di sini juga ada area support di area bawah sini. Jadi kemungkinan kalau untuk AX ini akan uji resisten lagi di sekitar harga 2,8 dan kalaupun dia nggak bisa nembus kemungkinan ya dia akan sedikit sideways terlebih dahulu di antara range support resisten di sini. Dan apabila area resisten ini bisa berhasil di break, untuk kenaikan terdekat dari Axie Infinity itu ada resisten di sekitar level $3,6 nih untuk resisten terdekat dari Axie ini. Tapi potential upside-nya masih bagus juga ya sebenarnya dibandingkan downside-nya ya. Yes. Itu juga ada di main area, jadi kalian pantau aja tuh area support itu tuh. Iya, di Kalau sekitar misalnya ada $4 atau ada rejection di sana ya bisa entry. Jangan lupa belinya di Samuel Crypto Indonesia. Pastilah, definitely. Iya. Pajak final gitu loh ya kan. Yes, ada dedicated chartis. Nah, itu dia. Keren kan. Ada podcast ini juga. Nah, dan satu lagi yang River tuh, yang DeFi dia juga lagi booming juga. Oke. Ini memang Jadi mungkin ini kita pindah ke chart yes, River ya. silakan. Oke, mana nih Chartnya mungkin chartnya bisa nih? ditampilkan lagi. Nah, Wah ini bagus nih. dari River nih sangat impulsif ya. Jadi kalau kita lihat upside-nya dari awal tahun, Ya. mungkin dari awal tahun dari sini sekitar harga $4 ya. Lebih $4 dan sekarang ada di $55. Jadi ada udah 1.300% upside dari River ini. Dan kalau kita lihat secara tren mungkin kita agak turun ke time frame H4 ya. Yes. Secara tren masih uptrend dan mungkin sekarang akan sedikit terkoreksi ya. Ada potensi untuk terkoreksi mendekati area trendline support dan di sini juga bertepatan dengan classic support ya di sini di sekitar harga mungkin sekitar harga 39 hingga 40-an dolar kecil. Jadi untuk River potensi untuk uji support area sini dan di area sini potensial untuk rebound kembali untuk melanjutkan kenaikan Wow, untuk nice. River. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu watchlist teman-teman untuk River ini. Jadi tunggu aja kalau apabila ada rebound yang cukup menarik di area-area support kalian bisa beli nih. Dan belinya di Samuel Crypto Indonesia. Udah ada belum itu? Hopefully ada lah. Hopefully ada. Tapi kita cek dulu ya. Nanti kita cek ya teman-teman semuanya. Harusnya semoga ada ya. Harusnya ada sih, karena salah satu yang cukup besar juga. Oke, next ke tokenization and RWA. Wah, ini lagi seru juga nih, karena kan bertepatan dengan Davos Conference ya. Iya. Jadi memang katanya RWA ini lagi hot juga di sana. Jadi baru-baru ini Ondo mencapai $2.5 billion TVL. Iya. Dan ini katanya diikuti juga beberapa platform-platform sejenis yang punya produk RWA kayak gitu. Dan hopefully bisa ya nantilah ada di Indonesia kali ya. Oh, pasti ada sih nanti lah, soon lah. Sun. Dan salah satu token yang memang gue suka dari RWA itu masih sama sih, Centrifuge sih. Yes. Itu karena mereka juga mentokenize kayak US Yield Bond dan Yes. macam-macam gitu. Jadi kayak produk-produk instrumen keuangan yang ada di US mereka tokenize gitu basically gitu loh. Jadi itu salah satu produk yang menarik juga teman-teman semuanya. Dan soon ya hopefully di Indonesia juga ada nih tokenized stock gitu kan. Betul. Kita lagi menunggu-nunggu nih. Jadi buat emiten-emiten ya udah gitu aja. Ya buat emiten-emiten sabar dulu lah ya, sabar dulu pelan-pelan karena memang kan kita juga baru transisi ke OJK awal tahun lalu. Hopefully ke depan-depannya kita bisa melihat tokenized BBCA, tokenized BRI, tokenized film, Nice, NSSS gitu. tokenized RLCO. Wow. Apalagi guys, tokenized apa lagi guys? Banyak sih, banyak. Banyak ya. Nggak mau tambah lagi guys? Terbaik. Itu dulu aja nih. Nggak mau disebut juga? Nah. Oke. Dan juga ya kemarin juga kita ngeliat ya 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu tuh Changpeng Zhao tuh memberikan statement yang cukup bold lah bahwa apa tuh? crypto mega cycle akan datang. Dia bilang kayak gitu. Jadi Bitcoin mulai naik lagi abis ini, altcoin yang lainnya juga mulai naik lagi. Ya nggak tahu beneran tuh atau enggak tuh ya, tapi bahkan IQ tertinggi aja salah nebak, right? I don't know ya, mungkin karena memang Changpeng Zhao ini sudah lama di crypto market gitu kan, ya dia lebih jago lah. Conviction levelnya udah mentok loh. Iya. Dan dia juga cukup ini juga ya, bullish juga terhadap tokenization juga yang tadi kita sebutin. Tapi ada satu yang dia agak kurang suka yaitu AI agent. Wow. Jadi Kata dia bilang AI agent ini
dia kayak ngedrop inilah ya something yang kurang bagus. Lah ini ada beritanya nih. Jadi dia ngedrop something yang kurang bagus terhadap AI agent ini. Karena kalau kita lihat juga dari Grok gitu kan dan lain semuanya banyak yang disalahgunakan gitu loh. Bukan salah AI-nya tapi salah penggunanya dari gitu. usernya ya. Potensinya besar, cuman memang Potensinya besar, cuman itu tadi. harus di-educate juga benar gitu. Dan harus di set boundaries juga gitu. Jangan sampai ada prompting aneh-aneh lu gaskan gitu kan. Mesti diblokir ya untuk prompting aneh. Betul banget. Dan kita coba geser ke negara tetangga kali ya. Negara kita ASEAN banyak nih kayaknya ya. ASEAN. apa tuh? Ke Thailand. Katanya Thailand ini mau merilis ETF-nya sendiri. Waduh. Di early Jangan 2026. sampai nih ketinggalan kita nih sama Thailand. Bahkan kalau bisa Indonesia duluan kan. Enggak lah, nggak mungkin lah ketinggalan kita bro. Ya itu dia makanya. Bisa nih, justru makanya kita infoin di sini gitu loh, Yes, supaya kita benar bisa banget. catching up gitu loh men. Benar banget supaya para pengambil kebijakan di sana bisa memberikan kebijakan yang pas lah untuk dunia kripto ini. Wah tapi menarik sih nih, menurut lu gimana Ki Bagas tentang ini? Harapannya sih dengan adanya news ini ya, ini bisa menginisiasi, mendongkrak dengan berbagai negara lain termasuk Indonesia agar segera dipercepat lah untuk dalam segi regulasi lah, agar kita tidak ketinggalan dengan negara-negara di luar sana. Pertanyaan satu sih, demand-nya ada nggak di Indonesia? Nah, Tertakutnya kayak tadi tuh, kita keluarin udah tokenized, ETF ternyata di ternyata Dewan nggak ada yang transaksi. zero. Itu Betul tergantung sales sih sebenarnya. Tergantung pendekatan. Sell sama performa market sih sebenarnya sih ya, bener sih. Tergantung Dan adopsi juga sih Nah itu di dia. Indonesia. Itu dia. Jadi memang perlu banyak stakeholder yang membantu. Mungkin udah menjadi backlog mereka di regulator gitu kan. Mereka udah tahu nih harus melakukan ini. Cuman karena memang demand-nya mereka research itu belum ada ya buat apa didahului gitu kan. Gitu loh. Jadi gue juga pakai perspektif regulator ya dan higher person gitu lah. Benar banget. Ini cukup menarik karena kalau sampai ini kejadian mungkin Thailand adalah salah satu yang pertama di ASEAN ya. Iya. Untuk punya ETF kripto ini. Kayak gitu. Ada watchlist yang menarik guys? Yang menarik sebetulnya masih gitu-gitu aja ya. Cuman Fokus aja di Bitcoin lah ya. Yes, Fokus di benar Bitcoin dan kalau teman-teman semuanya pengen ke komoditis ya better tuh beli aja PXG atau XAUT gitu kan. Tapi ingat itu long term investing loh. Jangan sampai teman-teman semuanya baru beli sekarang terus ada short term penurunan langsung kayak panik jual. Ya kita sebagai exchange thank you loh. Itu kan ada trading volume juga ke kita kan. Cuman karena kita juga peduli user, peduli retail juga, peduli semuanya lah gitu lah better buy and hold gitu loh. mungkin Kecuali kalau memang udah ahli banget kayak Ki Bagas gitu tradingnya. Nah, kalau itu Lebih beda ahli lagi nih ceritanya. kayaknya nih. Itu beda Iya, lagi itu ceritanya. terserah teman-teman semuanya karena mungkin bisa tektok-tektokan tapi dapetnya banyak gitu kan. Benar banget. Certified CTA ya. Kasih tau guys. Dan terakhir ada informasi dari Jacob Co. Ini yang kalau teman-teman pecinta jam nih, jam yang luxury gitu kan. Jadi baru-baru ini katanya Jacob Keluar nih jam lu dong. ini nih. Kosong tuh. Jadi baru-baru ini Jacob Co dan Go Mining ngerilis salah satu jam yang bisa mining Bitcoin. Ini ngeri. Ini ngeri. Jadi semakin lu pakai semakin dapat duit gitu ya. Itu dia. Jadi memang Hebat juga ya. semakin canggih lah intinya. Dan ya ini Harganya 40K itu. nah itu dia. Tapi kalau dengan fitur kayak gini, gue yakin sih secara value akan terus meningkat. Ya, kita open donasi aja untuk Michael untuk membeli Jacob Co. Iya, siapapun silahkan. Iya, silahkan di PO ya, di keranjang kuning sini. Iya. Udah, ada lagi? Mungkin itu aja sih. Ki Bagas ada mau tambahin? Sudah sih cukup. Informasi. Karena gini ya teman-teman semuanya, kenapa kita pendek ya untuk podcast kali ini. Sebenarnya yang lagi panas tuh dari market Indonesia sebenarnya. Itu hot banget sebenarnya Market itu. Indonesia dan Tapi sisi bukan sebelah kapasitas kita nih sebagai exchange untuk berbicara itu. Intinya kita nggak mau menyiram bensin di kobaran api yang Iya. Tapi bukan berarti capital market Indonesia tuh turun terus gitu loh. Kita udah ngeliat performance capital market Indonesia ini growth banget gitu loh. Saham-saham kayak ya banyak lah ya saham-saham big cap macam-macam itu semuanya perform gitu loh. Dan kayaknya banyak orang juga untung dari sana instead of crypto tahun lalu malah. Dan I justru don't know. di saat-saat seperti ini menjadi chance buat kita buy on weakness Iya, ya. Tinggal iya. kita tunggu waktunya aja nih. Ya betul. Pokoknya itu pantau Bitcoin, pantau PXD juga, tokenize emas dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.